Yang kedua mungkin muncul kemarahan yang sulit ditahan. Arah ini biasanya memang sering terjadi karena kita dengan kesibukan, tekanan di kantor dan lain sebagainya, kadang-kadang memuncak marah cuma gara-gara hal sepele. Ada nih motong tidak jenguk lagi jalan. Wah, apalagi Mas Ahmad lagi bawa mobil Innova itu ada motor yang ngebut. Hampir itu keluar binatang, hampir tapi tertahan. Tetap dikejar. Iya, yang nyalip itu kan motor di bawah Innova, lawannya aja gitu lah. Bisa ya. Apalagi kalau lagi di tol, lagi santai lemah-lemah ya. Innova ya kan, yang lewat di belakangnya Avanza lah ngajak kebut-kebutan. Seolah-olah. Pak Yusuf biasa hafal yang saya ingin. Ya Allah. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, yang telah berada di tengah-tengah kita, dari kita, yaitu Ustaz Ahmad Khairuddin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Fisabilillah Ustaz Abdullah Fikri. Yang sama-sama kita hormati juga para asatidz yang telah hadir di sini. Ada Ustaz Novi, Ustaz Murtaqa, dan ustaz-ustaz yang lainnya, dan juga para sehat, para sesepuh yang telah hadir juga di Masjid Fisabilillah kali ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga, ibu-ibu ada dari Majelis Ta'lim Fisabilillah. Insyaallah kita semua ini istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak terhadap kita semua yang tidak dapat kita hitung, dan alhamdulillah kita tidak disuruh menghitungnya, kita hanya disuruh mensyukurinya. Dan tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa agama Islam ini sehingga kita dapat merasakan kenikmatannya, keindahannya, ajaran agama Islam ini yang sempurna, sehingga kita menjadi manusia yang sejati. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Di sini Ustaz Khairuddin sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi subuh ini ya. Maka yang pertama mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Khairuddin. Pada Ustaz Khairuddin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala baina qulubina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan bersyukur kepada Allah atas karunia yang sudah diberikan kepada kita, sehingga rezeki nikmat karunia ini dapat membantu kita dalam menyempurnakan ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dia, sahabat, dan keturunan beliau serta umatnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita nantinya sebagai umat ini dapat menikmati syafaatul amin. Maka dalam rangka mengejar syafaat itu, kita berusaha untuk mencontoh, yang meneladani beliau dari semua hal yang bisa kita lakukan. Ya, sering kita mendengarkan dari para hadis kita bahwa pribadi Rasulullah SAW ini adalah pribadi yang sempurna lagi paripurna. Kita tengok dari sisi mana baik pribadi beliau ini adalah contoh dan teladan bagi kita. Beliau sebagai pemimpin di rumah tangga, beliau sebagai anak, beliau sebagai ayah, beliau sebagai suami, beliau sebagai masyarakat, beliau sebagai pemimpin umat, beliau sebagai pemimpin negara. Semua ini bisa kita telaah, kita pelajari, dan kita ambil ibrah dari beliau. Kita manfaatkan keteladanan beliau ini, kita ambil dan kita internalisasi. Internalisasi, kita masukkan dalam diri kita dan kita amalkan. Sehingga kita nanti mulai merasa terjawabkan kerinduan kita itu kepada Rasul dengan pribadi-pribadi kita yang berusaha. Contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang hadir yang kami muliakan, kami hormati, Ustaz Fikri, Ustaz Nafi, Ustaz Berkapa, Bapak-bapak, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, alhamdulillah hadir hari ini. Kita sudah melalui proses pelatihan yang cukup intens sebulan yang lalu. Mentarbiah diri, melatih diri, meriyadhah gitu, dengan sarana yang sudah Allah berikan. Di bulan Ramadan, latihan kita, kita itu, bahkan terbiah kita itu Allah setting mudah dan menyenangkan. Karena kita bisa menyadari bagaimana kita berusaha untuk datang ke masjid, melaksanakan qiyamul lail, itu tanpa paksaan. Mungkin di bulan-bulan lain itu kita tidak dapat untuk bangun malam sholat 2 rakaat saja, itu rasanya harus melawan hawa nafsu begitu kuat. Padahal kadang-kadang kita sudah bangun, kita sudah bangun dari dekat tilawah Quran,
Tapi untuk tergerak melakukan sholat 2 rakaat yang biasa kita gawekan di bulan kemarin, itu rasanya masya Allah. Pelatihan itu kan sudah sarana Allah Subhanahu wa taala. Allah memang gerakkan hati kita lebih mudah, menyenangkan bagi kita dan seterusnya. Nah, harapannya pelatihan yang 30 hari itu berbekas pada kita di bulan-bulan selanjutnya. Termasuk saat ini bulan Syawal yang rasanya belum lama itu kita lalui. Bagaimana kita tetap menjaga pelatihan diri itu. Ya, biasanya kalau kita tuh melok penataran apa itu biasanya itu berdampak ya. Seminggu, 2 minggu gitu kan. Kalau misalnya penatarannya tentang budaya disiplin kinerja di kantor, wah datangkan motivator. Itu ngefek biasanya. Sehari dapat motivasi, paling tidak motivasi itu melengket 3-4 hari. Jadilah 3-4 hari. Kadang sebulan dan seterusnya. Nah, harapannya dengan pelatihan dan motivasi 1 bulan itu 1 bulan. Kalau sehari dari 3 hari, nempelnya. Kalau sebulan, harapannya paling 3 kali 3, 30 kali 3 90 hari. Jadilah 3 bulan harapannya. Maka mari dengan kesempatan ini saya membawa tema melatih diri. Melatih diri. Balik lagi, bukannya kita kemarin sudah melatih sebulan. Ya, yang kemarin itu melatih membiasakan. Nah, yang saat ini melatih menjaga apa yang sudah kita biasakan. Karena kalau kita tidak melatihnya, tidak menjaganya, maka apa yang sudah 1 bulan kita lalui itu sungguh dalam 2 hari kita sudah rasa kan kadang rasanya beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah takbiran kan. Rasanya lah beda dengan saat kita mengejar sholat tarawih. Semangat untuk ibadahnya itu langsung berubah gitu biasa. Yang biasa itu mengajar tilawah, ibu-ibu misalnya mengajar tadarus selesai, itu tidak lagi kita belajar itu. Kita bapak-bapak yang biasanya menanti dan menunggu sisa takjil di malam sambil tadarus itu tidak muncul gitu. Dan semangat tadarus kita tertopang lah ya, lumayan lah. Kadang tiba-tiba datang pempek gitu kan, nah ujiannya jadi lebih berat, tantangannya jadi lebih berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan setelah ini kita kembali lagi mengulang dan melatih diri kita untuk bisa menjaga apa yang kita sudah usahakan selama sebulan. Kenapa demikian? Karena diingatkan oleh para ulama, ya, laisal 'aid liman labisa jadid, walakin al-'aid liman taqwahu yazid. Kata para ulama, gitu ya. Yang sebenarnya itu bukan mereka yang berpakaian baru, kendaraan baru, mungkin handphone baru, yang matanya digoreng, ya, berubah, gitu kan, dari yang sebelumnya apa, gitu kan, matanya lompat, ya. Iya, bukan sekadar mengganti yang sebelumnya apa pikanto menjadi apa kira-kira yang lagi hits sekarang. Ya pokoknya yang lain, ya. Atau apa lagi? Atau rumah yang sebelumnya pucat diganti cat baru, bukan? Tapi di mana taqwa yazid. Tidak nyala tuh, ya nggak dicek jauh ya. Tapi bagi mereka yang takwanya bertambah
Sedangkan bentuk takwa yang sebenarnya itu kalau kita mengkaji ulang gitu ya, takwa adalah barang siapa yang berinfak tetap berinfak fisarra iwatara wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Kan datangnya itu mereka infak yang sebelumnya di bulan Ramadan tiap hari bawa masukin ke celengan untuk akhirat ini, tidak tahu pokoknya 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, hampir setiap hari kita bawa. Harapannya takwa di akhir Ramadan itu juga sama, setelahnya dia akan yunfiqu malahu fis-sarra'i wad-dharra. Dia akan menginfakkan hartanya tetap meskipun dalam kondisi sempit ataupun lapang. Dia tidak akan mudah marah. Dia akan datang dengan pemberian maaf kepada saudara, dan jika dia salah, dia akan bersegera meminta maaf. Itu takwa yang sebenarnya, prosesnya begitu. Jadi tidak yang begitu saja hilang. Kalau ternyata hilang berarti jangan-jangan ya kita belum berhasil dengan pelatihan Ramadan tahun ini. Maka mari kita tetap jaga, mudah-mudahan ini menjadi keberhasilan dalam rangka mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah nasihat dari Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam. Beliau mengatakan, semoga kita mendapatkan manfaat dari beliau. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqadhatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Kata beliau, aslu kulli maksiat, asal pangkal segala maksiat, wa ghaflah, kelalaian, kemalasan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah itu, dan syahwat, ya, memperturut syahwat adalah ridha 'anil nafs, adalah pengumbahan nafsu, pembiaran terhadap nafsu. Kita sudah berusaha selama sebulan penuh, kita benar-benar nakal diri kita, nafsu kita. Ayo, kalau setiap siang jangan nyeleweng kemana-mana, sehingga kita bisa memastikan puasa kita selamat di hari itu. Di Ramadan itu, ayo arahkan, mumpung bulan baik, pahalanya banyak, jangan coba-coba melakukan maksiat di bulan Ramadan. Kan itu latihan yang kita sudah catat untuk diri kita, gitu ya. Sehingga yang muncul adalah ketaatan, sehingga yang muncul adalah rem-rem dari setiap keinginan buruk, ya kan? Sehingga yang muncul adalah apa ya? Keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Sedangkan saat bertemu atau selesai dengan Ramadan itu rasanya tekanan itu lepas. Jadi kita ini harus mengulang lagi. Jangan-jangan ya kita sedang mengekang. Jadi yang Ramadan itu yang dikekang bukan setan deh, gitu ya. Kita juga memulai mengekang diri, membatasi dan lain sebagainya. Tapi setelah lepas Ramadan, lepas pula kekangan kita, gitu ya. Ya kalau kita nak ngajari gajah gitu kan, biar dia tidak pergi, kita ikat, misalnya kan. Dia berusaha nak pergi, tapi tidak bisa. Dia nak pergi, tidak bisa. Sampai pada akhirnya gajah ini tahu, sadar kalau dia tidak bisa pergi lagi. Gitu. Nah mungkin nafsu kita itu seperti itu. Nafsu ini bisa jadi gajah, bisa jadi semut, bisa jadi sapi, atau ya sesuatu yang lebih garang lagi daripada itu semua. Kalau kita kekang harimau itu, kita ajar dari kecil, gitu kan, masih tidak ada kemungkinan untuk rekam, masih, gitu kan. Tapi kalau misalnya dilatih dengan baik, bahkan kita dapati di beberapa tempat-tempat
rekreasi itu ya, meluk-meluk harimau beda takut gitu ya, meluk harimau karena dia sudah terlatih, tidak mungkin dia nyakar gitu, dan seterusnya. Tapi ya nalurinya kalau dia sudah diumbar biar begitu saja, naluri itu nak makan itu kan tetap muncul. Karena memang begitulah nalurinya, dan kita memiliki naluri itu dalam diri kita yang kita sebut sebagai nafsu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di pertemuan sebelumnya dibahas tentang nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Muncullah nafsu amarah, nafsu lawwamah, nafsu mutmainnah. Nafsu amarah, nafsu yang cenderung pada tabiat jasmani, cenderung pada lezat, mencari kesenangan kehidupan saja. Yang penting happy. Hidup ini cuma sekali. Yo, karena sekali ini nikmat lalai. Ini cenderung inna nafsa betul. Sesungguhnya nafsu itu mengarahkan kita kepada sesuatu yang buruk. Nah, kalau misalnya itu kita biarkan saja, maka benarlah kata beliau tadi nasihatnya, ya, aslul maksiyah wa ghaflah dan seterusnya itu adalah pembiaran terhadap keinginan tadi. Keinginan bijaksanaan kan. Oh, ini sekali cuma nikmat lain. Bisa mana aja. Cuma itu tadi saat kita membiarkannya tanpa ada penekanan, maka kita pasti terjerumus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita usahakan bagaimana kita mencapai nafsu kita pada mutmainnah, tenang, berharap bertemu. Meskipun terkadang sampai detik ini kita masih berada pada kondisi nafsu lawwamah, nafsu yang hadir. Dia mengingat Allah, melaksanakan perintahnya, berbuat kebajikan, tapi juga masih sering melakukan keburukan, meskipun setelah melakukan keburukan itu datang penyesalan. Ya mungkin kita masih dalam tahap kita bismillah, alhamdulillah, amal-amal saleh yang Allah perintahkan sudah kita lakukan, bahkan berusaha sebaik-baiknya. Namun kadang kita juga masih tidak lepas dari terjerat pada keburukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melatih diri kita, maka kita perlu mengidentifikasi, mengetahui sebenarnya apa saja sih yang masuk dalam nafsu amarah yang memang cenderungannya kepada keburukan. Apa yang biasanya diarahkan pada diri kita? Yang pertama adalah syahwat. Dalam kondisi ini kalau kita membiarkan syahwat itu muncul, ya akhirnya adalah entah itu berdampak pada menzalimi orang lain ataupun menzalimi diri sendiri. Yang kedua mungkin muncul ghadab, kemarahan yang sulit ditahan. Arah ini biasanya memang sering terjadi karena kita dengan kesibukan, tekanan di kantor dan lain sebagainya, kadang-kadang itu memuncak marah cuma gara-gara hal sepele. Lalu nih apa namanya motong tidak jenguk-jenguk lagi jalan. Wah, apalagi Mas Ahmad lagi bawa mobil Innova itu ada motor yang ngebut. Wah, hampir itu keluar kebun binatang, hampir tapi tertahan. Tetap dikejar. Iya, yang nyalip itu kan motor dibawa Innova, lawannya aja gitu lah. Bisa, apalagi kalau lagi di tol, lagi santai, lemah-lemah, ada Innova ya kan, yang lewat di belakangnya Avanza, nah ngajak kebut-kebutan. Seolah-olah. Pak Yusuf biasa hafal yang saya ingin. Ya Allah. Ya, dan ini kadang tidak terkontrol dari diri kita, tidak terkendali.
Tapi kita perlu mengingat bahwa ini adalah nafsu amarah yang memang lebih banyak mengarahkan pada keburukan. Ada takabur, dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Ini bahkan mungkin terutama pada orang yang memiliki kedudukan, pangkat atau orang yang. Nah ini termasuk kepada kami sendiri mungkin ya takut-takut naudzubillah merasa lebih baik daripada orang lain, bahkan mungkin muncul meremehkan orang lain. Ada dengki, ya hasad. Ingat bahwa hasad itu akan merusak semua amal soleh kita seperti an-nar ya'kulul khat. Hati-hati dengan hasad iri hati kepada saudara kita, karena hasad akan memakan kebaikan yang kita miliki seperti api membakar kayu bakar. Memakan kayu cepat nih ya. Kalau kita lagi masak atau kita lagi bikin api unggun itulah api itu layaknya hasad yang ada dalam diri kita, iri yang ada dan muncul pada diri kita. Kebaikan-kebaikan itu adalah tumpukan-tumpukan kayu itu. Tapi ingat, tumpukan kayu itu akan habis begitu saja jika api itu hidup. Awalnya kecil apinya, meluas dan habis. Tersisalah hanya abu dari amal-amal. Saat bertemu dengan Allah, timbang, ya Allah, tidak ada yang tersisa dari amal soleh kita karena rasa cemburu, rasa iri, rasa ketidaksenangan melihat saudara kita senang, SMS atau senang melihat orang susah melihat orang senang, hilang habis begitu saja. Muncul sombong dan seterusnya. Ada riya, ada rakus, tamak, naudzubillah. Ada keinginan untuk dilihat dalam melakukan amal soleh dan seterusnya. Ini adalah nafsu-nafsu yang muncul yang mengarahkan kepada keburukan. Nah, maka Kiai Soleh Darat mengingatkan melalui sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, beliau mensyarah ini, "Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma." Maka kenali, kata Kiai Soleh Darat, kenali dirimu, nafsumu dan kondisi dirimu saat ini. Karena kalau kamu tidak mengetahui, kamu tidak bisa melakukan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang ketika di dunia buta, tidak sadar pada diri dan sifat nafsunya, mereka akan berada dalam kebutaan juga di akhirat, tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita melatih diri dengan mengetahui dulu sifat-sifat buruk yang mungkin muncul pada diri kita. Sadar terhadap sifat buruk itu mungkin lebih baik agar kita tidak melakukannya, menjaga diri. Kadang itu kita kembali. Yang kita omong itu yang baik-baik itu baik. Wah, alhamdulillah. Kalau lagi cerita kan, alhamdulillah. Kemarin ini tak hitung-hitung untuk kalau 2 jutaan lebih aku infak. Wah, alhamdulillah ya. Tanpa sadar, menghilangkan pahala 2 juta. Cuma gara-gara nyebut entah gitu kan, lagi cerita-cerita alhamdulillahnya Ramadan ini berhasil yang aku nyisihkan duit banyak alhamdulillah. Setiap hari alhamdulillahnya. Entah niat awal berat cerita biar memberikan motivasi semangat kepada kawan-kawan kita untuk ayo infak gitu. Nah, terpeleset gitu kan, muncul rasa agak meninggi gitu kan. Selesai gitu kan. Kalau petua ini orang dulu gitu. Kalau kamu pengen didengar, hilangkan atau hindari omongan tinggi melaku. Ingat petua kurang-kurang iman, bertelur 1000 tidak ada yang tahu. Nah, gitu ya. Jadi jangan
Iya kan? Begitu dah kira-kira. Kita itu melatih diri kalau bisa jangan tinggi ego pas ngomong, ya. Dan ikuti apa yang diajari para kura-kura ini. Ya. Kalau di pinggir pantai itu kita buka kayak ininya itu, puluhan, ya bahkan kadang ada yang ratusan telur itu. Diam banyak. Tiba-tiba waktu menetas anaknya banyaknya, gitu ya. Banyaknya. Tapi jangan ini saja digunakan yang lain. Tiba-tiba anaknya banyaknya itu bukan. Ya. Ada tambahan lagi, jauhi sifat ayam bertelur. Ayam di kandang. Ya, telurnya cuma siko, yang tahu sekampung nggak amal cuma segitu-gitunya, tapi orang banyak tahu amal itu hilang begitu saja. Cuma siko, besosokan. Petok di kandang itu, wah. Jauhi sifat ayam di kandang bertelur siko, ya, ribut sekampung. Ada lagunya kan? Kalau salahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah cara kita melatih agar tidak muncul di dalam amal-amal kita. Selanjutnya kata beliau, wa aslu kulli ta'atin, ya, wa yaqadati wa ifatin adam ridha minka anha. Jadi kembali kepada nasihat tadi, keburukan-keburukan itu sebenarnya tidak mungkin terjadi pada diri kita kalau kita tidak membiarkan. Mungkin tidak kita jadi sombong kalau kita pas nak ngomong tinggi langsung ingat. Baik, dan kita sama-sama dari air yang kita tidak usah ada sesuatu tinggi itu. Ya jatuh pulau langsung gitu. Kita menyadari diri. Nah, sudah apa? Sudah cerita masalah yang tidak seberapa ini tadi juga. Ya kalau misalnya tujuannya dalam rangka saling mensupport dan kita sama-sama tahu berkawan, tidak salah, ya. Tapi bukan dalam rangka dia. Sudah ria, sombong, hasad, ya. Janganlah ini sama tetangga. Dia selesai, dia bangun. Alhamdulillah, kan bangunannya lebih bagus. Kalau kita mampir lemah, kalau diajak. Jangan mirip. Iya kan? Jangan kan kira-kira tetangga bangun lagi panas ya. Ayo besok panggil tukang. Memaksakan diri manggil tukang kayak banyak. Ya. Padahal cuma pengen berlomba-lomba memperindah muka saja. Jangan terlalu banyak moles-moles gitu. Karena sebagus apapun polesan muka kita, gitu ya. Kalau ternyata Allah buka sedikit saja, selesai barang dalam rumah itu masih banyak yang belum teratur. Gitu. Jangan kita cuma ingokkan yang di depan yang rapi ini. Ternyata di dalam rumah masih banyak tumpukan barang yang tidak kita bisa atur. Lagi muncul kan bagus-bagus baik, tapi jorok, tapi tidak rapi, ini jelek. Nah, muncul ketaatan itu setelah kita menjaga ada meridho, ya, tidak meridhoi keburukan itu ada pada diri kita. Saat kita menjaga diri dari melakukan keburukan itu adalah ibadah kan, ketaatan. Kita menahan diri dari melakukan keburukan itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap ketaatan itu hanya sebatas melakukan perintah-perintah Allah saja, tapi salah satu perintah Allah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang. Kalaulah mungkin kita ngomongi sholat belum sebaik para abid, gitu ya. Ya sudah, aku sekarang ini dalam fase meninggalkan keburukan dari jadi ngejar amal soleh, tapi setelah ketemu STMJ apa namanya, sholat amal soleh terus maksiat tidak tinggal, ya. Jadi ya sudah impas aja, ya. Amal soleh
salah hilang, amal soleh salah hilang. Jadi tidak nambah-nambah ternyata. Kecil lagi tabungan kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku lupa hadza wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Khairuddin yang telah memberikan pencerahan kita semua bagaimana kita menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Pada Bapak Ibu dipersilakan untuk bila ada pertanyaan dari Bapak-bapak terlebih dahulu. Sebelum itu kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh iya, dipersilakan ada yang di depan ini makan. Sudah langsung ya teman juga. Silakan. Ya, sambil. Persilakan Bapak dulu. Sudah jelas ya dari bapak-bapaknya. Alhamdulillah. Dari ibu-ibunya persilakan. Ayo, Ustazah, silakan Ustazah. Persilakan. Oh, dipersilakan. Tidak nampak dari sini. Oh, tidak nampak. Wah, istri sendiri tidak nampak. Ketutupan. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari saya ini bukan pertanyaan ya, tapi tipsnya. Setelah kita mengidentifikasi masalah dalam diri kita, sebenarnya ada treatment khusus untuk mengatasinya. Itu gimana caranya? Setelah kita mengenali kita ini ada sifat buruk marah, apa yang harus kita lakukan? Dalam sini nggak lewat sini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kita menjaga atau kita berusaha untuk mencapai amal soleh yang baik, mempertahankannya dan lain sebagainya. Ini ada nasihat dari Syekh Diyauddin bin Mustafa. Kata beliau, ya, untuk tetap tercapai amal soleh, amal terpuji itu kita perlu menjaga 3 hal. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan samar, zahir, sepi, ramai. Nah, kita perlu menjaga rasa takut kepada Allah ini dalam semua kondisi. Dalam kita beramai-ramai ini, alhamdulillah bisa ya. Dan insya Allah ini lebih mudah bagi kita untuk mempertahankan amal soleh dan kebaikan hati. Makanya penting kita ini untuk bareng-bareng. Maka kami beserta pengurus masjid ini berharap jamaah ini sustain, berjalan terus ya, bersama-sama kita saling mengingatkan. Karena kalau dewean itu berat, jaga rasa takut pada Allah dewean dalam sepi itu berat. Kalau rame-rame ini, ada tak yang berani maksiat di depan saat itu? Pikir 2 kali, gitu kan? Ada tak yang berani maksiat dengan ini di tengah wong rame ini? Gitu. Nak ngomong buruk, baik kadang ngeri kan? Gitu. Kalau dalam dewean, HP dewean. Tidak sengaja tajingo atau sengaja tajingo, gitu kan? Tidak tahu gitu. Terlewat dibalik lagi itu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Harusnya kan astagfirullahaladzim meleng ya, tidak. Astagfirullahaladzim. Apa tadi? Oh, ulang lagi. Aida, gitu kan? Maka benar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang nyari komunitas seperti inilah. Di situ kita bisa mempertahankan diri dalam kesolehan. Seriuslah demi Allah. Kalau kita dewean, rasanya memang benar kata orang-orang soleh itu, kita bisa jadi kayak gembalaan yang hilang. Kapan
kapan besi nggak datang, kalah tuh lah, gitu kan? Habis. Mungkin besok kita lari, menghindari hubungan ini serigala. Wah, capek juga tapi akhirnya nyerah, ya. Ya. Gitu kan? Ngapa banyak nian? Ngapa banyak nian? Sudahlah. Yang pertama adalah menjaga rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala ini, mengingatkan pada dewe. Aku dewe rasanya juga kalau tidak dalam jamaah ini rasanya berat menjadi kebaikan. Maka Bapak Ibu, aku berharap niat jamaah masjid ini bisa saling bahu membahu, saling membantu ya, mensolehkan diri. Ya, kalau misalnya dengan kebersamaan ini kita bisa lebih baik, kenapa harus sendiri-sendiri? Kalau dengan kebersamaan ini kita bisa jadi lebih soleh, kenapa harus memperuncing perbedaan, gitu ya? Atau mungkin memperuncing kesalahan? Biarlah Idul Fitri ini menyelesaikan semua kesalahan dan kesalahpahaman di antara kita. Mari kita saling bahu membahu, saling menjaga. Mudah-mudahan kita selamat. Yang kedua, triknya rela atau ridho dengan semua takdir Allah. Yo, kadang-kadang tuh dalam iman kita itu kan yang terakhir iman pada qada dan qadar, dan diteruskan dalam hadis itu khairihi wa syarrihi. Kalau menurut pandangan saya, baik dan buruk itu kadang-kadang cuma apa yang kita lihat. Kan bagi kita. Tapi sebenarnya hakikatnya kebaikan atau keburukan Allah tidak mungkin ngasih keburukan kepada kita kan. Gitu. Kita banyak yang kadang menganggap bahwa takdir itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Dengan ridho, rela dengan takdir itu, mudah-mudahan kita dijauhkan dari rasa marah kepada Allah, suudzon pada Allah, dan yang muncul adalah kerelaan, keridhaan dan husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperlakukan makhluk Allah dengan baik di depan maupun di belakang. Ya, tidak baca. Itu hablum minallah, hablum minas. Jadi ada sebut ini, ada kalimat saya dengar di video itu. Jadi dia ini lagi jalan karena beliau biasa bawa mobil, ini tidak bawa mobil, pesenlah mobil online, apa namanya, taksi online, Grab ya, atau apa gitu ya, taksi online. Lantas karena dia ini memang lagi banyak pikiran, ngobrol-ngobrol lah sama si sopir ini. Sopir ini, masya Allah, kalimatnya ini menyentuh. Lagi apa Pak? Mikir niancak, gitu kan? Sampai pada satu nasihat. Bapak ini caknya santai niat. Ya, karena lihat mungkin face-nya tuh slow dan sebagainya. Iya, alhamdulillah, aku baik ketentuan Allahnya, aku sejauh ini ridho dan bismillah, apapun itu aku cuma pengen dekat sama Allah. Wih. Sopir. Kebetulan yang tadi apa namanya? Melok ini tadi artis, uang terkenal, duit banyak. Nah, ini sopir. Seridho itu gitu dengan ketentuan Allah. Itu nasihat pertama. Gitu kan? Yang kedua, terus kalau saya itu apa sekarang ini apa keinginan Bapak untuk memperbaiki kedekatan dengan Allah? Aku cuma aku pengen berbuat baik dengan Allah. Itu baik. Jawaban dia kan. Cuma pengen berbuat baik kepada orang yang mungkin kalau urusan kita sama Allah, kita dengan Allah baik. Nah coba kalau misalnya kita berbuat baik kepada makhluk yang Allah ciptakan ini, siapa lagi yang berbuat baik kepada makhluknya? Bukankah orang yang mencintai makhluk Allah, maka Allah yang di atas sana akan mencintainya. Maka ternyata bukan hal sepele berbuat baik kepada makhluk Allah. Bahkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu, gitu kan? Wasilul arham, misalnya di dalam hadis yang lain, gitu kan?
Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, seharusnya dia itu orang yang paling menghormati tamunya, orang yang paling menghormati tetangganya. Sekiranya tetangganya tidak nyaman dengan apa yang ada dalam dirinya itu, dia mungkin orang yang pertama minta maaf kalau ada hal yang tidak benar. Kalau sekiranya memang air terjun dari atap kita mengganggu saudara kita di sebelah kita, dia duluan memperbaiki. Saya lupa ada seorang Hasan Al-Basri kalau nggak salah. Beliau tuh rumahnya itu tingkat ya. Beliau di bawah, sikok lagi, tetangganya itu di pojok. Bertahun-tahun air dari kamar mandinya itu menetes di rumah beliau. Bertahun-tahun. Sampai suatu ketika orang itu berdatangan ke rumah ini, ya, tahu kondisi itu. Ya Allah, lah berapa lama ini terjadi? Lama. Insya Allah. Kita, belum. Baru cocokan bocok itu naruh di depan rumah. Oh, kamu tidak ngerti ya, dalam tanggung. Baca ada ini tuh, banyak tuh cocoran tempat lain. Cuma tempat kami. Banyak. Lamaran-lamaran lain. Ini dah di perumahan kita tidak kate sih. Bagus kalau alhamdulillah. Jadi berbuat baik di depan juga di belakang. Kalau tadi di depan katong-katong, ya kita ini banyak ya. Yang tidak katong di depan, di belakang katong. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelan-pelan ya. Pelan-pelan baik, kita berusaha tidak seperti itu. Berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ini tidak mudah ya, karena ternyata ujian terberatnya setelah itu adalah kita lebih sering takut kepada makhluk Allah dibandingkan takut kepada Allah. Yang kedua, kadang-kadang kita lebih banyak bersedih dari ketentuan rezeki yang kurang daripada ridho terhadap hal tersebut. Qanaah. Yang ketiga, ya, kita berharap ya, atau yang ketiga ya, ujiannya yang paling berat adalah menahan hawa nafsu, dan kita cenderung menuruti hawa nafsu kita, marah baik dengan wong gitu kan. Apa mungkin bahkan ada yang memang sengaja culas, licik dan lain sebagainya untuk merugikan orang lain. Alhamdulillah. Allah a'lam, saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa mungkin cukup ya. Aku lakukan hada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya rasa cukup ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga. Di sini kita sudah sampai penghujung acara. Sungguhnya kita tidak berlomba-lomba dengan orang lain, tapi kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri kita sendiri. Baiklah, marilah kita tutup acara kajian rutin pada subuh kita ini dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon akhirul kalam, tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.